مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Brunei Darussalam atau negara Brunei Darussalam. Ayo kita mari belajar mengenai negara Brunei. Maka dalam klip ini ada jawapan mengenai masalah negara Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat atas Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, minggu dulu kita dengan mengenai masalah Rohingya. Maka ternyata orang Rohingya dengan orang Islam Melayu di Myanmar itu bukan orang tulo. Maka kita sudah ada jawapan mengenai masalah Melayu di Myanmar itu adalah usul asal daripada orang Kedah, Melayu Kedah. Alhamdulillah, minggu yang ke-15 maka kita nak ngaji mengenai Islam di negara Brunei Darussalam. Maka ada satu video untuk tambah wawasan kepada kita mengenai sejarah negara Brunei Darussalam. Apa yang kalian ingat setelah mendengar negara Brunei Darussalam? Sultan yang kaya raya, negara penghasil minyak, atau negara paling kecil di ASEAN? Ya benar, semua itu tidaklah salah. Akan tetapi Brunei tidak hanya dikenal akan hal demikian saja. Masih banyak fakta-fakta menarik Brunei yang penting untuk kamu tahu. Simaklah ulasan kami sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri. Kalian tahu tidak, kalau dalam sejarahnya Brunei ini dulunya merupakan salah satu taklukan dari kerajaan Sriwijaya. Kalau belum, simaklah ini baik-baik. Didasari pada catatan Arab dan tradisi lisan, Brunei merupakan negara tertua di antara kerajaan-kerajaan Melayu di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 dan ke-8 dikenal dengan Zabaj atau Ranch. Pada abad ke-9, kerajaan ini ditaklukkan kerajaan Sriwijaya dan menguasai Borneo Utara dan gugusan Kepulauan Filipina. Singkat sejarah, pada tahun 1839, Sir James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja serta menyerang Brunei sehingga Brunei kehilangan Sarawak. Nah, disinilah awal mula Kesultanan Brunei jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa di pantai utara Borneo. Namun terkait isu luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap menjadi urusan Inggris. Setelah Hasan al-Bolkiah naik tahta jadi sultan pada tahun 1967, perjuangan Brunei untuk merdeka sepenuhnya pun berhasil dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dan persahabatan dengan kerajaan Inggris pada tahun 1979. Baru pada 1 Januari 1984, Brunei berhasil menggapai kemerdekaan sepenuhnya. Sistem pemerintahan. Kayaknya kalian sudah tahu ya kalau negara ini berbentuk pemerintahan monarki. Yap, Kesultanan Brunei Darussalam dikenal sebagai negara dengan corak monarki absolut, bersistem kesatuan Islam monarki absolut, dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menariknya, sang sultan jugalah merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan serta beberapa orang menteri. Kalian tahu kan siapa Sultan Brunei saat ini? Ya, Sultan Hasan al-Bolkiah. Diketahui Brunei sebenarnya memiliki dewan legislatif, namun berbeda dengan legislator negara lain. Dewan yang kemudian dikenal dengan Majelis Mesyuarat tersebut tidak punya kuasa lain selain menasihati sultan. Nah, lantaran pemerintahan sultan yang mutlak, Brunei disebut-sebut menjadi salah satu negara di Asia yang paling stabil dari segi politik. Pemimpin terlama di Asia. Kalau yang ini sih kami tidak terlalu yakin banyak yang tahu. Kalau penguasa Brunei yang terkenal tajir selangit ini didaulat sebagai salah satu penguasa negara paling lama di dunia.
Ya, percaya tidak percaya, faktanya pemimpin bernama lengkap Jenderal Sultan Haji Sir Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah ini sudah memimpin Kesultanan Brunei selama kurang lebih 52 tahun. Sebagaimana diketahui, Sultan yang kini berusia 73 tahun ini naik tahta menggantikan ayahnya Omar Ali Saifuddin III pada 4 Oktober 1967. Seperti dilansir World Atlas, dengan lebih dari 50 tahun memerintah, Sultan Brunei ke-29 ini menjadi raja dengan pemerintahan terlama kedua di dunia, sekaligus yang paling lama di Asia. Ia hanya kalah dari penguasa kerajaan Inggris Ratu Elizabeth II yang sudah berkuasa selama 68 tahun 46 hari saat kami menulis skrip ini. Meski selama itu kabarnya rakyat Brunei tetap puas terhadap kinerjanya lantaran pemerintahan Brunei sangat mengutamakan kesejahteraan penduduknya dengan menerapkan kebijakan nol pajak rumah bersubsidi, perawatan kesehatan, hingga pendidikan gratis. Di mata masyarakat, Sultan Bolkiah ini dikenal seorang pemimpin monarki yang rendah hati. Pendidikan. Tahukah kalian, negara dengan populasi sekitar 442.400 jiwa ini disebut-sebut memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di ASEAN menurut Human Development Index PBB setelah Singapura. Diketahui persentase melek huruf negara seluas 5.765 km persegi ini mencapai 92,5%. Tentu saja kita bisa menebak seserius apa komitmen pemerintah Brunei mengelola pendidikan di negaranya. Bersumber dari Student Country, pendidikan di Brunei diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Ya, Kementerian Pendidikan mengelola sebagian besar sekolah pemerintah dan swasta, sedangkan Kementerian Agama mengelola sekolah-sekolah pemerintah dengan corak pendidikan agama Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, seluruh jenjang pendidikan Brunei disubsidi pemerintah untuk warga negaranya dan biasanya meluas ke pasca sekolah menengah dan universitas. Melalui Menteri Pendidikannya Hamzah Sulaiman dikabarkan pemerintah mengalokasikan sekitar 696 miliar US dollar khusus untuk pendidikan. Bahasa dan kebudayaan. Sebagai warisan peradaban Melayu lama, bahasa dan budaya Brunei disebut-sebut sama dengan kebudayaan yang tersebar di kepulauan Melayu di sekitarnya. Bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu. Selain itu, terdapat bahasa Inggris yang diakui dan dikategorikan sebagai English for Second Language atau ESL, serta bahasa Cina dengan beragam dialek. Nah, sisanya adalah Melayu Jawi, Tutong, Kedayan, Belait, dan Mandarin. Bersumber dari laman resmi PBB dikatakan berbagai unsur budaya dan peradaban asing turut memengaruhi kebudayaan Brunei. Dengan kata lain, pengaruh tersebut didominasi oleh 4 periode: animisme, Hindu, Islam, dan Barat. Namun, Islamlah yang berhasil membentuk ideologi dan filosofi negara Brunei secara nasional. Tidak heran, Brunei menjadi negara Islam yang cenderung konservatif dibanding Indonesia dan Malaysia. Penjualan dan konsumsi alkohol diharamkan, terkecuali bagi orang luar dan non-muslim. Itu pun hanya dibolehkan membawa 12 bir dan 2 botol miras setiap kali masuk ke Brunei. Pada tahun 1990, semua klub malam dipaksa tutup, dan pada tahun 2011, rokok diharamkan. Istana terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara kaya dan makmur di muka bumi, tidak mengherankan rasanya ya kalau kesultanan ini punya istana dengan status paling megah di dunia. Sebagaimana yang diungkapkan Guinness Book of Records, dengan menghitung luas lantai di dalam bangunan yang berada di tepi sungai Brunei itu, hasilnya Istana Nurul Iman ini ditetapkan sebagai istana terbesar di dunia. Seperti dilansir detik.com, istana yang selesai dibangun pada tahun 1984 ini dengan anggaran 1,4 miliar US dollar atau sekitar 15 triliun rupiah punya 1.788 ruangan, termasuk 257 kamar mandi. Selain itu terdapat pula aula dengan kapasitas 5.000 orang serta masjid yang bisa menampung 1.500 jemaah.
Tidak hanya itu, nama istana yang kalau di Indonesia mirip nama masjid ini juga punya garasi bisa parkir sekitar 800 mobil, 200 ekor kuda poni, dan 5 kolam renang. Secara keseluruhan berdasarkan luas lantai, bangunan ini punya luas 200.000 meter persegi. Saking luasnya dibutuhkan 564 tempat lilin, 51.000 bohlam lampu, 44 tangga, dan 18 tangga jalan. Oh ya, tidak banyak yang tahu istana yang bagian luar dilapisi emas ini didesain oleh Leonardo V. Locsin, arsitek berkebangsaan Filipina. Sedangkan bagian dalamnya didesain oleh KCA International, perusahaan konstruksi yang juga mendesain Burj Khalifa di Dubai. Maju tapi militer lemah. Kalian pastinya sudah mengetahui kalau Brunei Darussalam termasuk ke dalam jajaran negara maju di dunia. Ya, menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, Brunei memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita sebesar 81.612 miliar US dollar, menjadikannya terbesar kelima di dunia dari segi keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara majalah kenamaan Amerika Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya juga kelima dari 182 negara, lantaran ladang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Namun di balik itu, pertahanan atau militer kesultanan ini diketahui sebagai salah satu yang terlemah di dunia. Bagaimana tidak, pertahanan dan keamanan Brunei hanya mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris, dikenal sebagai pasukan Gurkha. Nah, jumlah personel militer Brunei memang lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya serta militer negara kita. Tentu kalian bisa menebakkan anggaran militernya dialihkan kemana? Nah, itulah tadi beberapa fakta terkait Brunei Darussalam, sebuah negara kesultanan tetangga kita yang paling kalem tapi tajir militer. Bagaimana menurut kalian?